Kalian lihat ini jam berapa sekarang? 00:03. Kalau udah begini saatnya apa kita? Saatnya cerita horor. Cerita horor kali ini dialamin sama teman gue sendiri. Jadi waktu itu dia lagi di rumah berdua doang sama ibunya. Posisinya itu dia lagi di kamar dan dia aus. Akhirnya dia memutuskan untuk ke dapur. Pas dia keluar dari kamar, dia tuh ngeliat ibunya lagi nonton TV di ruang tamu. Setelah dia ke dapur, tapi dia kaget banget pas sampai di dapur. Karena apa? Karena dia melihat ada ibunya lagi masak di dapur. Dia bener-bener kaget banget karena dia barusan ngeliat ibunya di ruang tamu, tiba-tiba sekarang ada di dapur. Gue kayaknya kalau jadi teman gue ya, gue langsung ngibet ke kamar karena itu serem banget cuy. Teman gue juga sebenarnya dia takut, makanya dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa yang dia lihat itu nggak beneran, jadi kayak halusinasi dia doang mungkin kali. Kan dengar suara bisik-bisik gitu gak sih? Gue kok dengar suara ya? Kalian cerita deh. Jadi kan gue anaknya suka begadang ya, kayak tidur tuh jam 12 paling cepat, tapi paling sering jam 1 atau jam 2 malam nih kayak sekarang ini. Dan gue sering banget ngedenger ada suara bisik-bisik gitu, bisik-bisik tetangga. Gak mungkin tetangga gue udah pada tidur. Dan posisinya di rumah ini semua udah pada tidur kecuali gue. Pengen gue lagi asik-asik maskeran kayak gini dengan niat hati, belum tidur, muka gue fresh, malah diganggu denger bisikan-bisikan. Emang udah paling bener lo jangan pada begadang kayak gue deh. Setan kalau bisa ngomong juga dia kayak bakal teriak ke gue karena udah bosan banget liat gue pakai G2G backward clay stick terus ya. Mohon maaf, abis gue pakai masker ini muka gue langsung jadi kinclong dan cakep banget. Itu hantu aja sampai merhatiin gue kayak gitu, kayak dia iri deh sama keglowingan gue ini. Oh, atau jangan-jangan tuh hantu kepo kali ya gue pakai apaan? Kita spill produknya nih hantu nih kayaknya. Ini gue spill aja kali ya. Bentar gue bilas dulu masker karena ini juga udah kering. Oke, udah dibilas. Lihat muka gue jadi seger banget gak tuh? Gue spill ya. Jadi ini tuh produknya dari G2G Backward Clay Stick. Harganya berapa ya tebak? Cuma 39.000. Walaupun kecil-kecil dan murah nih. Jangan main-main loh mas, jangan main-main. Lihat muka gue auto mulus dan glowing. Ini gue satu jerawat karena emang lagi dapet. Tapi kalau nggak dapet, bersih muka gue. Kalau kalian bisa lihat before sama afternya, ini nggak gue edit sama sekali. Ini muka gue yang ini sama ya. Masker ini tuh bisa membersihkan pori-pori secara mendalam. Seperti yang kalian lihat, ini gue lagi ada jerawat yang meradang. Ini masker bisa menenangkan peradangan jerawat selama 12 jam. Masker G2G ini juga cocok untuk mengontrol minyak sehingga kulit kita ini jadi sehat, cerah dan juga glowing. Udah gue spill ya produknya, tolong jangan ganggu gue lagi. Min coba ceritain awal mula jadi tiktokers kepo. Hehehehe. Nah, ini berawal dari keisengan gue yang daftar jadi konten kreator tiktoknya di Bittersweet by Najla. Kalian pasti tahu kan Bittersweet by Najla ya, yang kue-kue itu. Nah, jadi nih di jam 6 atau jam 7 gue lupa, pokoknya abis maghrib gue lagi nge-scroll tiktok. Nah, ini tuh kayaknya gue semester 2 deh udah kuliah. Terus FVP lah di gue kalau Bittersweet by Najla lagi mencari orang untuk menjadi konten kreator tiktoknya. Syaratnya gampang banget, tinggal nge-stitch video itu, terus perkenalan diri, hobi segala macam, terus udah. Karena gue ngerasa gue tuh gabut banget, kerjaan gue cuma scroll TikTok, bikin TikTok nggak jelas, jadi lebih baik gue salurkan hobi gue itu untuk mendapat uang dong. Akhirnya gue detik itu juga langsung pakai kerudung dan bikin videonya. Terus nggak nyampe 1 jam dari gue upload, itu rame banget dan sampai tembus 2 juta views. Yang tadinya followers gue cuma 11 orang jadi 1.300-an. Singkat cerita nih, akhirnya gue ngerasa sayang banget nih 1.300 followers gue, terus gue nggak nge-upload apapun, nggak bikin konten apapun. Akhirnya gue coba tuh dari mulai ngedance, terus abis itu parodi-parodi, terus lip sync, semuanya sampai gue cerita-cerita. Dan ternyata yang paling booming itu adalah video gue cerita. Terus kayak banyak banget yang minta cerita. Lama-lama jadi konten gue deh, cerita gitu, story of my life. Jadi seperti itu. Jadi itu sekitar bulan Maret 2021 sampai sekarang deh. Gue mau cerita horor lagi dan menurut gue ini lumayan merinding ceritanya kalau kalian lagi dengerin ini sendiri dan lagi sendirian di rumah. Jadi ini kejadian waktu teman gue masih SMP dan ini kejadian waktu dia pulang sekolah. Dia dijemput sama ibunya dan baru sampai banget di depan rumahnya. Sampai depan rumah, ibunya ini lagi nyari kunci untuk ngebuka pintu rumahnya. Sambil nunggu ibunya nyari kunci, dia ini iseng ngintip ke dalam rumahnya. Posisinya jendela rumahnya ini nggak ada hordengnya, jadi bisa langsung kelihatan ke dalam rumahnya. Dan depan jendela itu langsung menghadap ke arah ruang TV. Pada saat teman gue ngintip, dia tuh melihat ada seseorang yang lagi nonton TV di rumahnya dan itu tuh membelakangi dia, jadi dia cuma ngeliat belakangnya doang. Temen gue sebenarnya agak bingung karena dia tuh tinggal cuma bertiga di rumahnya, jadi dia, ibunya dan juga bapaknya kerja nggak mungkin. Dan sesosok itu tuh menyerupai wanita. Jadi pas lagi teman gue ngeliatin lagi, tiba-tiba sosok itu nengok ke arah dia dan abis itu langsung jalan ke arah dapur. Kejadiannya itu cukup cepat, jadi makanya temen gue tuh nggak terlalu ngeh ini muka sesosok ini tuh sebenarnya siapa. Pas ngeliat itu, temen gue langsung ngomong ke ibunya, nanya, "Bu, di dalam ada orang ya?" Terus ibunya bilang, "Nggak ada, orang ibu terakhir keluar habis itu ibu kunci kok." Soalnya temen gue mikir kayak, yaudah ini mungkin salah lihat atau gimana, atau halus. Masuk, ternyata TV di dalam rumahnya ini nyala. Jadi yang temen gue lihat ini beneran ada. Akhirnya temen gue cerita ke ibunya dan ibunya berpikir bahwa kayak jangan-jangan ini maling. Akhirnya diikutin lah karena si sosok ini kan larinya ke arah dapur ya. Jadi diikutin ke dapur dan pas dilihat ke dapur gak ada siapa-siapa. Dan ini gak
terlalu yang merinding banget ya. Cuma pas gue diceritain, pas pulangnya gue tuh pas balik ke rumah gue tuh lagi kosong. Jadi gue tuh orang yang pertama balik ke rumah dalam keadaan rumah tuh kosong, emak bapak gue lagi pada pergi dan Farah juga lagi pergi. Jadi pas gue balik ke rumah kosong tuh gue langsung kayak inget kejadian temen gue kan takut tiba-tiba gue masuk ke rumah ada yang lagi nunggu gue, langsung deh tuh gue cabut lagi. Jadi buat lo juga yang sering ditinggal pergi sama orang rumah, terus lo orang pertama yang balik ke rumah dalam keadaan rumah kosong, hati-hati, siapa tahu ada yang nunggu lo. Sebenarnya masih sore banget, 15.52. Nggak biasanya gue cerita horor jam segini, tapi nggak apa-apa, sambil menunggu buka puasa kita cerita aja karena gue juga gabut. Jadi senior ini namanya Salsa, dia tuh kirim cerita waktu dia ikut LDKS organisasi di sekolahnya. LDKS dimulai dari jam 9 pagi, ada pemaparan materi, terus games di lapangan dan segala macam sampai akhirnya udah maghrib, sholat dulu nih. Kebetulan masjid di sekolahnya si Salsa ini ambruk yang bagian cowoknya. Jadi cowok-cowok ini sholatnya di kelas, sedangkan cewek-cewek tetap di masjid sholatnya. Setelah sholat maghrib bareng, mereka nih ngaji dulu. Pas lagi ngaji, si Salsa ini melihat ada bayangan hitam di tempat sholat cowok, yang dimana tempat sholatnya ini benar-benar ambruk banget karena gempa di bulan November, jadi benar-benar rusak gitu. Seharusnya nggak ada orang di sana, tapi anehnya sosok hitam ini tuh kayak pakai mukena blus gitu. Salsa ini kayak yakin nggak yakin ini apaan sih, jadi ngeliatin mulu nih ke arah sana kan. Ih, apaan nih? Apakah ini acara super trap? Sampai akhirnya dia disenggol sama temennya. Udah jangan diliatin mulu. Udah tuh ngaji lagi kan. Udah kelar ngaji, abis itu mereka lanjut materi yang diisi oleh guru mereka. Pokoknya lanjut LDKS sampai di jam 9 malam ada perkumpulan lagi nih di lapangan. Terus lagi duduk di lapangan, Salsa ini ngelihat ke arah pohon pisang yang dimana di sana tuh ada putih-putih. Itu kunti bogel nggak tahu. Ternyata pas setelah si Salsa lihat lagi, itu tuh adalah pocong. Sebenarnya Salsa udah bilang untuk temennya, ada pocong jir. Tapi temennya mungkin juga takut atau nggak melihat apa yang dilihat Salsa, jadi cuma kayak udah deh jangan aneh-aneh. Tuh sampai akhirnya selesai kegiatan di lapangan, mereka masuk ke kelas untuk tidur. Nah pas si Salsa ini mau nutup mata pakai selimut, itu tuh dia ngeliat ke arah jendela luar kelasnya banyak putih-putih yang lalu lalang. Tapi ya udah, karena di situ posisinya udah malam juga, terus teman-temannya mungkin udah pada tidur, jadi dia kayak takut juga. Akhirnya dia tutup aja pakai selimut mukanya dan udah, besokannya nggak ada kejadian apapun lagi. Siapa di sini yang pernah mengikuti LDKS? Apakah kalian juga pernah merasakan hal-hal horor kayak gitu? Mau cerita horor edisi malam Jumat kali ini adalah pengalaman gue sendiri ceritanya. Ini horor banget sampai gue nggak berani lagi naik angkot sendirian malam-malam. Dari ceritanya malam Rabu kemarin gue tuh baru balik main sekitar jam 8-an, terus gue naik angkot nih ya kan sendiri. Samping gue ada orang.